lagi bikin pattern, Mas. Iya. Otak-atik ya. Fraktal. Jadi ini desain, ini kan ada tadi softwarenya yang ditawarkan ya. Jadi siapa aja beli softwarenya, bikin kreasi mereka sendiri bisa menggunakan software G-Batik tadi. Tapi dari teman-teman Pixel sendiri, ada nggak produk akhir yang sudah dibuatkan desainnya, orang lain tinggal aplikasikan ke dalam batik-batik atau kain-kain batik gitu? Jadi produk kita kan macam-macam. Kalau dari software kita ini hasilnya adalah grafis. Grafis, Jadi yang bisa kalau- diimplementasikan atau diaplikasikan di Betul. apa aja? Bisa dalam potongan baju, dalam potongan yang lain. Apa misalnya yang lain itu? Yang lain misalnya dalam bentuk furnitur. Jadi untuk Oh, di meja furniture juga ada, bisa? Ada. Terus Oke, terus untuk katanya sepatu juga sepatu bisa? juga, sepatu. Jadi motif. Kalau sepatu itu diapain di sepatu? Jadi kita laser. Jadi kulitnya itu dalam Iya. bentuk motif batik fraktal. Oh, Di situ. sudah ada yang pesan? Sudah ada. Di dalam negeri atau Di dalam luar negeri. Bahkan ada yang sudah kita ekspor ke Jerman dan ke Amerika juga. Itu pesanan berdasarkan desain kita atau mereka minta desain itu di Jadi ada dua. Jadi ada yang kita tawarkan. Terus kadang juga mereka pengen unik kan. iya, Kadang mereka nggak ingin batiknya itu sama sama batik dengan yang orang lain. Jadi benar-benar unik. Mereka bisa bikin sendiri atau kita bikinkan. Nanti kita tunjukkan mau pilih yang mana seperti itu. Tunggu, ada yang menarik ini Mas Lukman bikin Iya. batik dengan logo Big Circle. Oke, Bill mau tanya Ya, apa? saya sebenarnya lebih pengen menggali pemikirannya Ben ya. Iya. Sebagai foundernya Idea Fest, sebagai orang yang memang dari dulu dari sekolah juga ngakunya demennya gambar, terus kemudian memang akhirnya sekarang ini dia berprofesi selain sebagai investor, tapi selalu ngomongin tentang ide-ide kreatif gitu. Jadi kalau dengan batik fraktal ini itu matiin kreativitas nggak, Men? Karena kita ngomongin batik, seni kreativitas gitu. Iya, jadi kalau ngomongin soal kembali ke tadi ya, komputer yang mengenerate sebuah pattern art ataupun meng-create sebuah art. Iya. Sebenarnya kan ini originally kalau bicara soal art itu kan ya karya gitu. Yang namanya karya dia meskipun ngerjainnya lama, makanya kenapa batik itu value-nya tinggi karena memang dikerjakan sendiri dengan tangan, dengan kreativitas. Sedangkan ini komputer berusaha atau sebuah software berusaha untuk menggantikan sebuah kreativitas yang dimiliki sama manusia. Itu nggak bertentangan ya. Maksudnya secara, kalau saya sih ngeliat kayak ada sebuah pertentangan juga dalam artian Idealisme terganggu kreatif, gitu ya? Iya, agak terganggu dalam sisi idealisme yang mencoba Mungkin untuk banyak orang yang terus, merasa iya. terganggu seperti ini. Gimana kalau Bagaimana dengar menyelesaikan? komentarnya tadi ya, pandangan itu? Ya sebenarnya kan di batik sendiri ada pakem-pakem kan. Jadi yang coba kita akomodir dengan software kita. Jadi software kita itu mencoba mengakomodir pakem-pakem di batik. Jadi tidak mungkin di batik kita ini tiba-tiba muncul gambar Doraemon, itu tidak mungkin. Jadi software Tapi kita. Big Circle boleh lah. Nah, itu dengan sengaja. Iya, bercanda kalau itu ya. Jadi artinya ada pakem dan pattern tertentu dari batik yang tetap kita jaga. Jadi dari situlah batas-batas dari liarnya dari software kita itu tetap terjaga. Kreativitasnya di mana nanti? Kreativitasnya adalah ketika para pembatik misalnya mereka pengen membuat motif tertentu, misalnya motif tumbuhan air seperti itu. Selama ini yang ada tumbuhan air motifnya seperti gitu-gitu aja. Tapi dengan dimasukkan unsur fraktalnya, itu tumbuhan airnya jadi berubah. Atau motif parang, kalau motif parang sangat umum seperti itu. Tapi dengan adanya fraktal, motif parang itu bisa dibuat lebih fraktal lagi. Jadi pecahan-pecahannya bisa muncul dan iterasinya atau pengisiannya sampai ke level yang lebih detail lagi. Memang ini pertanyaan ini bisa dipahami ya, ketakutan-ketakutan orang tentang nilai-nilai yang ada selama ini yang akan mati oleh datangnya teknologi. Tapi di satu sisi kan kita harus menyadari bahwa teknologi ini nggak bisa dilawan. Satu hari kemudian kalau kita mempertahankan nilai-nilai tadi, kemudian datang orang dari luar masuk, nah kita dilibas dan kita hanya jadi pasar di situ ya. Tapi bagaimana menghormati katakanlah gitu para pengrajin dengan ide-ide dasar mereka, ide-ide kreatif mereka? Ada nggak kolaborasi gitu? Kalau kolaborasi ada tentu saja. Saat ini kita sudah hampir 4.000 pengrajin dan desainer yang menggunakan software kita, dan ada juga beberapa yang sudah bekerja sama dengan kita untuk membuat produk-produknya untuk batik fraktal. Dan
kita sangat-sangat menghormati cara kerja mereka. Apabila mereka membuat motifnya dari software itu untuk batik tulis ya silahkan, atau batik cap ya silahkan. Intinya ini adalah tools bagi mereka untuk berkreativitas, membuat desain-desain baru. Tidak untuk membunuh mereka ya. Nah, ke depan mau dikembangin kemana nih? Saat ini perusahaan kita ya, jadi kita bergerak dari nol. Ini perusahaan yang memang kita merangkak dari bawah, dan kita melihat dari step-stepnya itu, kita melihat pembatik-pembatik, pengrajin-pengrajin seperti apa, dan selalu kita berusaha akomodasi. Dan saya pikir kita sudah sampai pada taraf kita ingin meluaskan teknologi ini lebih besar lagi kepada masyarakat. Jadi dengan cara mungkin seluruh pengrajin, seluruh seniman atau desainer di Indonesia menggunakan software ini. Gitu. Terus dengan demikian, dan karena itu kita ingin bisa bekerja sama lagi dengan investor atau orang-orang di luar yang bisa kita kerjasamakan untuk lebih mengembangkan teknologi ini. kita berikan aplaus. Terima kasih. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih Mas Yun. Kita tunggu karya-karya lainnya dari hasil software J Batik ya. Nah teman-teman Big Circle, di segmen selanjutnya ada yang seru nih. Jadi kalau misalnya teman-teman Big Circle mau lihat Bang Andi joget Baby Shark, jangan kemana-mana, tetap di Big Circle. Dream big, make an impact. Baby Shark.